Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Noval Nasir Nasibuddin. Bisa dipanggil Noval atau Nasir, tapi lebih seringnya dipanggil Nasir. Dan aku sendiri sekarang sedang kuliah di Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Nah, aku sendiri punya NIM 082111 733 014. Nah, di video kali ini aku sih ingin menjelasin apa sih teknik biomedis itu, mulai dari pengertian, habis itu mungkin juga ruang lingkup, ada sejarahnya juga dikit, terus juga materi-materi yang didapat, sama mungkin pengalaman-pengalamanku sendiri, pengalaman-pengalamanku pribadi sebagai seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di jurusan atau prodi teknik biomedis ini. Nah, yang pertama di sini aku mau ngejelasin tentang apa itu teknik biomedis. Jadi, mungkin bagi kebanyakan orang ya, teknik biomedis ini jurusan yang jarang didengar. Karena memang jurusan ini terhitung baru di Indonesia, di mana di UNER sendiri ada sejak tahun 2008 dan Universitas Airlangga menjadi univ pertama yang mengadakan program studi ini. Kemudian disusul univ-univ lain seperti ITS dan juga ITB sekitar tahun 2015-2016, dan juga ada UGM juga pada tahun 2019. Nah, secara mudahnya, teknik biomedis ini merupakan gabungan antara dua bidang ilmu. Yang pertama ada ilmu engineering, ilmu teknik, dan juga yang kedua ada ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Jadi, teknik biomedis ini merupakan gabungan dari kedua ilmu tersebut, di mana tujuan utama dari prodi teknik biomedis ini untuk mengembangkan dan juga untuk semakin memajukan teknologi-teknologi di bidang kesehatan. Nah, contoh-contoh output dari jurusan ini sering kita lihat kalau kita mungkin kunjungan atau mungkin yang berobat di rumah sakit, mulai dari MRI, CT scan, alat untuk ngecek denyut jantung. Nah, itu semua merupakan output atau hasil-hasil dari ilmu biomedis ini. Nah, diharapkan dengan semakin berkembangnya ilmu biomedis ini, semakin berkembang juga alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia khususnya, agar kedepannya kita tuh semakin mudah dalam melakukan diagnosis, analisis suatu penyakit, juga perawatan, serta penyembuhan terhadap penyakit-penyakit. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang cabang-cabang dari ilmu biomedis ini. Jadi karena biomedis atau ilmu biomedis ini merupakan ilmu yang sangat luas, terdapat beberapa cabang di dalam ilmu ini. Mungkin di sini aku akan menyebutin beberapa saja, seperti ada biomaterial, biomekanika, biodistrik, biofluida, biooptika, dan juga bioimaging. Mungkin yang pertama aku mungkin sekalian ngejelasin dikit tentang cabang-cabang yang tadi aku sebutin. Yang pertama itu ada biomaterial. Nah, jadi pengertian dari biomaterial ini sendiri merupakan sebuah ilmu yang cabang dari biomedis, ilmu yang mempelajari tentang zat-zat yang direkayasa dengan tujuan untuk berinteraksi dengan sistem biologis di dalam tubuh untuk tujuan medis, seperti untuk terapi, bisa seperti untuk mengobati, menambah, dan juga untuk mengganti fungsi-fungsi jaringan tubuh, ataupun juga bisa digunakan untuk diagnostik. Nah, salah satu output yang dihasilkan di cabang ilmu biomedis di biomaterial ini yaitu implan, kayak implan tulang. Nah, itu merupakan output atau hasil dari cabang biomedis di cabang biomaterial ini. Yang kedua ada biomekanika, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian diterapkan dalam medis, yang mulai gerak statis dan juga gerak dinamis, yang nantinya akan dipadukan dengan teknologi-teknologi sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat yang sesuai dengan gerakan-gerakan dilakukan oleh manusia tersebut. Kemudian yang ketiga ada biolistrik. Jadi untuk pengertian dari biolistrik ini sendiri merupakan sebuah daya listrik yang hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron, yang mana pancaran elektron-elektron tersebut keluar dari setiap titik tubuh kita yang bisa disebut titik energi, dan
pancaran elektron-elektron tersebut muncul akibat adanya rangsangan pada penginderaan kita. Jadi di biolistrik ini fokus utamanya itu biasanya mempelajari di sel-sel, mempelajari di sistem saraf manusia, mulai dari komunikasi antar saraf, transmisi neutron, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut dipelajari di cabang biomedis di biolistrik ini. Kemudian ada biofluida. Untuk pengertiannya sendiri, bio merupakan hidup dan fluida merupakan zat yang mengalir, bisa berupa zat cair seperti air, darah, dan lain sebagainya, ataupun gas. Nah, di biofluida ini mempelajari banyak hal seperti tekanan darah, mulai dari tekanan darah sistolik, diastolik, lain sebagainya. Kemudian juga ada detak jantung, itu juga dipelajari di sini. Juga ada alat pengukur tekanan, itu merupakan salah satu output dari sini. Mungkin itu sih kalau tentang biofluida. Kemudian yang keempat itu ada biooptika. Jadi optika ini merupakan cahaya, dan biomorf itu jadi mempelajari tentang cahaya yang diterima itu. Fokus utama dari cabang biomedis di biooptika ini ada di penginderaan penglihatan manusia, yaitu di mata, mulai dari lensanya, bagian-bagian matanya, mekanisme bagaimana kita menerima cahaya dan mengubahnya menjadi sebuah bayangan sehingga kita dapat melihat sesuatu. Itu dipelajari di sini. Terus juga ada tentang cacat-cacat mata, kayak ya penyakit-penyakit mata gitu, kayak rabun jauh, rabun dekat, silinder, kemudian cara mengatasinya, lensa-lensanya, lensa cembung, lensa cekung. Nah, hal-hal tersebut dan semua yang berkaitan dengannya dipelajari di cabang biomedis di biooptika ini. Kemudian yang terakhir, mungkin cabang terakhir yang ingin aku jelaskan singkat ya, ada bioimaging. Itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang visualisasi atau pencitraan dari sebuah objek biologis, yang mana dengan melakukan pencitraan tersebut dilakukan dengan meminimalisir semua gangguan fisik. Nah, jadi ini tuh kayak mempelajari tentang visualisasi citra medis gitu, mungkin kayak CT scan, MRI. Nah, hal tersebut tuh dipelajari di sini. Jadi kayak kita bisa melihat dalam tubuh bentuk-bentuk tulang yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata, gimana cara memvisualisasikannya sehingga kita dapat melihatnya dan mempelajarinya, dan juga untuk mengamatinya. Nah, itu dipelajari di cabang biomedis di bioimaging ini. Sebenarnya sih masih banyak sih cabang-cabang lain di ilmu biomedis ini, kayak ada bioteknologi, biosel, terus juga ada clinical engineering, ada nanomedicine, dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin di video ini aku cuma jelasin yang tadi aku sebutin, cuma jelasin tentang biomaterial, biomekanika, biolistrik, biofluida, biooptika, sama bioimaging. Nah, untuk cabang-cabang lainnya mungkin bisa dicari sendiri di Google atau di internet dan di mana saja. Selanjutnya aku mau membahas tentang apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknik biomedis ini. Ya, materi-materinya, mata kuliah-kuliahnya apa aja sih yang akan didapatkan jika berkuliah di jurusannya. Nah, karena aku sendiri sih baru menjalani atau baru selesai di semester 2, jadi mungkin yang aku tahu secara detail mungkin baru materi di semester 1 dan semester 2. Untuk materi semester 3 dan seterusnya mungkin aku hanya akan menyinggung sedikit karena belum menjalaninya, sehingga hanya mengetahui sedikit saja dan belum terlalu dalam. Nah, semester pertama kita sebelumnya aku mau jelasin dulu karena aku ini berkuliah di Universitas Airlangga, jadi mungkin di setiap univ itu berbeda ya. Nah, di Universitas Airlangga ini sendiri terdapat 2 peminatan. Yang pertama itu ada peminatan instrumentasi medis, dan yang kedua ada minat biomaterial. Nah, minat biomaterial sendiri tadi seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, kalau di cabang biomedis yang biomaterial ini membahas tentang zat-zat yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem biologis dengan tujuan medis, yang kayak untuk mengobati, rehabilitasi, dan juga untuk mengganti bagian jaringan-jaringan tubuh seperti implan. Itu akan dipelajari di peminatan yang biomaterial ini. Dan peminatan kedua yang ada di Universitas Airlangga yaitu instrumentasi medis,
yang mana di peminatan ini nanti kita akan mempelajari tentang software dan juga ada hardware yang berguna atau yang akan digunakan di dalam pengembangan teknologi di bidang kedokteran atau di bidang. Nah, kembali ke topik awal tadi, yaitu tentang mata kuliah atau materi-materi yang akan didapatkan siapa di sini. Yang pertama, di semester pertama di Universitas Airlangga, kita tuh masih mendapatkan mata kuliah bersama, mata kuliah dasar seperti Pancasila, kewarganegaraan, kemudian juga ada agama, dan juga ada data dan pustaka. Nah, itu materi-materi yang mana mata kuliah yang mana itu semua jurusan pasti dapat. Nah, untuk di jurusan teknik biomedis sendiri kita baru mendapatkan materi-materi dasar seperti kimia dasar, kemudian juga ada biologi dasar yang disertai dengan praktikum kimia dan juga praktikum biologi tersebut. Kemudian karena ini jurusan teknik, jadi tentu saja ada yang paling ditunggu, yaitu kalkulus. Kemudian juga ada bahasa Indonesia juga. Indonesia itu masuk ke mata kuliah dasar tadi. Nah, setelah itu di semester kedua kita juga masih mendapatkan pembelajaran dasar di Universitas Airlangga. Itu di semester kedua ada pembelajaran dasar bersama, yaitu ada logika dan pemikiran kritis, komunikasi dan pengembangan diri, serta pengantar kolaborasi keilmuan. Nah, itu mata kuliah dasar. Nah, untuk mata kuliah di prodi sendiri ada kalkulus lanjut yang merupakan lanjutan dari kalkulus yang telah didapat di semester pertama. Kemudian ada pengantar teknobiometri yang menjelaskan tentang jurusan ini secara lebih lengkap. Kemudian ada fisika dasar dan praktikumnya yang baru didapat di semester kedua. Kemudian juga ada biologi teknik biomedis yang lebih detail dibanding biologi dasar yang membahas tentang biologi atau ilmu biologi yang ada di jurusan ini. Terus selain itu juga mendapatkan bahasa Inggris yang merupakan dasar yang juga didapat oleh prodi-prodi lain. Nah, di semester 3 semakin menjurus semakin dalam lah mempelajari di bidang ilmu biomedis ini, di mana ada elektronika analog, listrik, fisika medis, ada anatomi dan juga sel jaringan manusia, serta ada ilmu bahan dan juga ada matematika teknik. Kemudian di semester 4 kita mulai mempelajari pemrograman komputer, ya tentang software komputer tersebut, ada elektronika digital, sistem pengukuran, fisiologi manusia, matematika teknik juga, kimia fisik dan medan elektromagnetik. Kemudian di semester kelima di Universitas Airlangga akan mempelajari tentang metode statistik, sistem instrumentasi medis, modalitas citra, biomekanika, eksperimen teknik biomedis, pengolahan sinyal, komputasi biomedis, dan juga ada biomaterial. Nah, mulai semester 6 ini mulai ke peminatan masing-masing, jadi memilih ke peminatan mau ke instrumentasi medis atau mau ke biomaterial. Nah, tapi tetap ada mata kuliah yang wajib diambil, yaitu ada metodologi penelitian. Kemudian juga di semester ini akan melakukan PKL, ada juga embedded system, biotransportasi, eksperimen teknik biomedis, analisis sinyal biomedis, dan juga bahasa Inggris 2 dapat diambil di semester ini. Nah, untuk minat di instrumentasi medis nanti akan mendapatkan mata kuliah atau materi atau ilmu tentang pemrosesan citra biomedis, sistem cerdas biomedis, perangkat antarmuka, dan sistem kontrol. Nah, untuk peminatan satunya yaitu peminatan biomaterial, nanti akan mendapatkan ilmu materi tentang pemrosesan biomaterial, analisis biomaterial, biokompatibilitas, dan juga pengantar rekayasa jaringan. Melaju ke semester berikutnya yaitu semester ke-7. Untuk mata di semester 7 ini akan melakukan KKN, kemudian juga ada proposal skripsi, dia mulai melakukan skripsi. Kemudian juga untuk mata kuliah wajib ada manajemen industri, kesehatan dan keselamatan kerja, sudah mendapatkan agama lagi. Nah, untuk peminatan biomaterial akan mendapatkan materi tentang nanomaterial, analisis biomaterial, kemudian material implan, dan juga kapital selekta biomaterial. Kemudian juga untuk peminatan instrumentasi medis akan mendapatkan materi tentang robotika medis, sistem rekam medis, telemedika, rekayasa rehab medis, dan juga desain sistem kontrol medis. Kemudian juga ada minat bersama seperti biofotonik dan juga itu dapat diambil oleh kedua peminatan ini, tapi itu merupakan mata kuliah pilihan. Nah, selanjutnya mungkin hingga skripsi dan juga lulus. Mungkin tadi sih yang materi-materi atau mata kuliah
yang akan dipelajari apabila memasuki atau berkuliah di jurusan teknik biomedis, khususnya sih di Universitas Erlangga. Mungkin di universitas lain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan, dimana mungkin peminatannya terdapat hal yang berbeda atau mungkin ada yang sama. Mungkin saya juga kurang tahu, akan tetapi di Universitas Erlangga kurang lebih materi yang akan didapatkan seperti yang telah aku jelasin tadi sebelumnya. Nah, setelah mengetahui bahwa apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknik biomedis ini, mungkin banyak yang bertanya-tanya, memang prospek kerja dari jurusan ini apa? Jadi prospek kerja jurusan ini sangat luas. Yang pertama, mungkin kita bisa menjadi seorang laboran atau peneliti atau teknisi di laboratorium kesehatan ataupun laboratorium riset di lembaga-lembaga penelitian. Kemudian juga ada pilihan lain, yaitu kita juga dapat bekerja di bidang farmasi yang fokus dalam membuat serta menyuplai obat-obatan ke rumah sakit, yang biasanya di lulusan dari teknik biomedis akan ditempatkan di bagian maintenance operasional atau quality control pada peralatan industri yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Kemudian juga ada pilihan berwirausaha, yaitu atau mendirikan perusahaan yang memproduksi alat-alat medis ataupun juga bisa menjadi supplier barang-barang medis. Nah, selain itu juga bagi seorang lulusan sarjana teknik biomedis, tentu saja diharapkan untuk dapat membantu mengembangkan serta menciptakan inovasi-inovasi baru pada bidang industri alat-alat medis Indonesia, yang mana diharapkan ke depannya dengan ada semakin berkembangnya ilmu ini, semakin banyak lulusannya, akan mengurangi ketergantungan negara kita terhadap alat-alat medis dari luar negeri, yang mana anak bangsa sendiri dapat menciptakan alat-alat medis hingga mengurangi ketergantungan kita terhadap alat-alat medis dari luar. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin apa sih kesanku sebagai seseorang yang belajar atau menjadi mahasiswa di jurusan teknik biomedis ini? Kalau mungkin menurutku sendiri sih, satu kata yang tepat untuk menggambarkan prodi ini yaitu challenging atau menantang. Karena di prodi ini tuh kayak kita tuh mempelajari banyak hal, tapi luasnya cakupan dari prodi ini. Ya, nanti itu kita akan mempelajari programming seperti anak-anak TI, kemudian kita juga mempelajari anatomi, fisiologi seperti anak-anak kedokteran. Akan tetapi kita juga mempelajari fisika, kalkulus, yang mana seperti anak-anak teknik lain kebanyakan. Hingga kata-kata yang tepat untuk menggambarkan atau pesanku terhadap prodi ini atau teknik biomedis ini yaitu challenging atau menantang. Ya, walaupun mungkin susah, tapi ingat untuk selalu tersenyum karena kita berada di jurusan teknik biomedis, di mana jurusan teknik merupakan jurusan yang selalu tersenyum. Mungkin sekian sih penjelasan tentang apa itu teknik biomedis serba-serbinya yang dapat aku jelasin. Mungkin apabila ada salah katanya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.